قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضربة كبيرة لزينة حرم استعماله أو صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح نظرا للصغر وللحاجة ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر. وضبط موضع الاستعمال نحو الشرب كغيره فيما ذكر في الأصح. والثاني يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال. قلت المذهب تحريم إناء ضبة الذهب مطلقا والله أعلم لأن فيه الخيلاء من الفضة أشد. Baik, silakan bagi pihak Tengku Putri untuk bertanya tentang bacaan Arabnya, apakah itu sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, kita lanjutkan dengan terjemahan. Kalau belum, ya silakan tuh dipertanyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat wa muqabiluhu yundaru. Tadi antum membaca yanduru atau yundaru? Kami membaca yanzuru. Fi'il dari kalimat tersebut? Fi'il yanzuru. Fa'il dari kalimat tersebut, maaf. Fa'ilnya takdir huwa, kembalinya kepada muqabil. Baik, terima kasih. Ada yang perlu ditanya lagi? Atau yang dibaca merasa salah perlu dibenarkan? Silakan. Di jaza itu apa mu'talnya? Ya, apa mu'talnya? Fi'il jaza, mu'talnya apa? Ya, muqtalnya adalah muqtal waw. Muqtal ain, yaitu huruf ilatnya waw. Dinamakan dengan bina ajwaf. Kalau huruf ilatnya di lam fi'il itu bina apa? Kalau di lam fi'il itu bina naqis namanya. Di lam fi'il itu bina apa? Kalau di lam fi'il itu bina naqis namanya. Ya. Berarti Terima kasih. baik. Kira-kira ada yang menyanggah atau dilanjutkan? Tengku, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat min ina'in. Min ina'in, kenapa dibaca ina'in? Kenapa harus bertanwin? Sebagaimana yang telah kita ketahui, apabila kalimat tersebut bukan menjadi mudhaf ataupun tidak mempunyai alif lam, maka hendaknya dibaca dengan tanwin. Dan tanwin tersebut dinamakan tanwin yang ada pada kalimat ina'in, itu dinamakan dengan tanwin tamkin. Bagaimana penjelasan tanwin tamkin? Tanwin tamkin ialah yang ada pada isim mu'rab. Ada berapa tanwin yang dikhususkan buat isim? 4. Apa saja? Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, dan tanwin iwad. Coba antum jelaskan satu persatu. Tanwin muqabalah adalah tanwin yang ada pada jamak muannas salim, lawan daripada jamak muzakkar salim, yang mana pada jamak muzakkar salim tersebut ada nun, dan pada jamak muannas salim tidak ada nun, maka dinamakan dengan tanwin muqabalah. Tanwin tamkin adalah tanwin yang ada pada isim mu'rab, dan tanwin tankir ialah tanwin yang ada pada isim ma'rifah.
isim ma'rifah yang mabni. Sebagai contoh mak kata. Kalau dimarifahkan maka di mabnikan. Dan kalau jamak dinamakan tidak bertanwin. Tanwin iwad terbagi atas 3. Dengan pertama ganti daripada huruf, ganti daripada isim, dan ganti daripada fi'il yang daripada kalimat yang dibuang. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'malu kalimat apa? Isti'malu kalimat masdar daripada fi'il madhi ista'mala yasta'malu isti'mala. Timbang dengan apa fi'il tersebut? Ista'mala. Istif'alan. Jika fi'il bertambah alif sinta itu memiliki faedah. Apa saja sampai faedahnya? Faedahnya adalah apa? Salah satunya muta'addi, lazim, salat, su'al, tanwil, intiqad, wujudan, dan taslim. Coba sebutkan contoh dari yang berfaedah kelak. Astagfirullah, aku tuntut keampunan kepada Allah. Sekian. Baik, waktu sudah mencapai 10 menit untuk bertanya tentang bacaannya. Nah, kemudian dipersilakan untuk menterjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula sesuatu yang ditambal akannya sesuatu nyatalah daripada bejana dengan emas atau perak akan sebagai tambalan yang besar untuk hiasan. Itu haram oleh memakainya bejana. Atau akan sebagai tambalan yang kecil dengan seukuran kebutuhan, maka tidak haram oleh memakainya bejana. Atau akan sebagai tambalan yang kecil untuk hiasan, atau akan sebagai tambalan yang besar untuk kebutuhan, itu boleh memakainya bejana pada pendapat Al-Asah. Karena melihat pada kecil dan bagi kebutuhan. Dan bermula lawannya Al-Asah, itu melihat oleh lawannya Al-Asah kepada hiasan dan besar. Dan bermula tambalan pada tempat pemakaian akan seumpama gelas, itu sama selainnya tempat pemakaian pada sesuatu yang telah disebutkan akannya sesuatu dalam pendapat Al-Mazhab. Dan bermula pendapat yang kedua, itu haram oleh bejana yang ditambal secara mutlak karena bersengatannya tambalan dengan pemakaian. Untuk berkata oleh Imam An-Nawawi, bermula Al-Mazhab haram bejana daripada tambalan emas secara mutlak. Wallahu a'lam. Karena bahwa sesungguhnya padanya emas itu mengandung kesombongan dibandingkan perak, itu terlebih parah. Baik, dari segi terjemahan, bagaimana pihak Tengku Putri? Apa ada yang mengkritisinya? Silakan yang mau bertanya. Coba antum ulang arti dia qultu al-mazhabu. Berkata oleh aku, bermula pendapat Al-Mazhab, itu haram bejana daripada tambalan emas secara mutlak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Boleh diulang sekali lagi terjemahnya dari Nadra. Bismillahirrahmanirrahim. Karena melihat bagi kecil dan bagi kebutuhan, dan bermula lawannya Al-Asah, itu melihat oleh ianya kepada hiasan dan besar. Oke, terima kasih. Coba Anda ulangi arti dari ina'in zabatiz zahabi. Bejana daripada tambalan emas secara mutlak. Dari mana asal kata dari sebelum kata tambalan? Kalimat ina'i dan bati itu menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Sedangkan pada mudhaf dan mudhaf ilaih bisa diniatkan makna lam, min atau fi. Maka kami memilih makna takdir makna min karena kami anggap itu lebih cocok. Di kalimat nazran kenapa artinya karena, sedangkan nggak ada huruf lam di situ? Karena pada kalimat nadharan itu menjadi mahal i'rab
maf'ullah. Jadi maf'ullah terdapat makna ta'lil, itu karena. Apa dalil baitnya? Silakan. Pertanyaan tadi dari Tengku Manijah bahwa nazran kenapa ada makna karena. Sementara nggak ada lam huruf jar. Kemudian dipertanyakan apa dalil baitnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalil baitnya adalah Yunsabu maf'ulalahu masdaruin abana ta'lilan kajub sukran wadin. Masdar dinasabkan sebagai maf'ullah kata keterangan sebab atau alasan jika menjelaskan makna ta'lil atau alasan seperti jud sukran wadin, bersikap dermawan dan rendah dirilah sebagai tanda syukur. Pada kalimat nahwa syurbi, coba Anda ulangi artinya. Akan seumpama gelas. Berarti antum mengartikan asyurbi menjadi gelas. Iya. Kenapa gelas? Sedangkan dari kamus kami melihat syurbi itu masdar dari fi'il madhi mudhari' syariba yashrabu yang artinya meminum. Kalau meminum tersebut makna fi'il. Jadi masdarnya gelas. Jadi mohon maaf. Ini berbicara sedikit berbicara masalah majaz. Jadi ini sedang berbicara masalah tempat minum. Jadi bukan berbicara minum. Dan untuk penjelasan majaznya kami juga belum sampai kepada ilmu tersebut. Baik, terima kasih. Oke. Waktu tepat 10 menit lebih. Kemudian langsung masuk i'rab, yaitu sesuai dengan bait alfiyah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waw harfu istighnaf, ma harfu syarat, kama fil baiti alfiyah, wajzim bi'in wa man wa ma wa mahma ayyin mata ayyana aina isma. Malul i'rab mubtada wa humul mubtada marfu' kama fil baiti alfiyah wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' wa alamat raf'i mabni 'ala al-fathah li'annahu harfu syarat. Dubiba fi'l al-madhi bina majhul wa kullu fi'l al-madhi bina majhul yahtaju ila naibul fa'il. Naibul fa'iluhu takdir huwa. Huwa ismu dhamir malul i'rab naibul fa'il wa huwa naibul fa'il marfu' wa alamat raf'i mabni 'ala al-fathah li'annahu ismu dhamir mustatir mufrad mudzakkar ghaib kama qala fil baiti alfiyah insabu maf'ulan lahu masdaruin aban insabu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna ili wa kullu mudmarin lahu bina yajib wa lafdhu majrur ka lafdhi wa nusib min harfu jar kama fil baiti alfiyah haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta qala hasya'ada fi an ala inain ismul jamid majrur bi harfi min wa alamat jarri kasratun dhahiratan fi akhirih bi harfu jar kama fil baiti alfiyah haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta qala hasya'ada fi an ala dhahabil ismul jamid majrur bi harfi bi wa alamat jarri kasratun dhahiratan fi akhirih aw harfu ataf kama fil baiti alfiyah fal aqfu mutlaqan bi wawin tsumma fa hatta am au kafika sidqun wa wafa. Nah, cukup. Coba i'rab pada wa muqabiluhu. Waw ibtida muqabilu ism fa'il malul i'rab mubtada wa mubtada marfu' kama fil baiti alfiyah wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' wa alamat raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih muqabilu mudhaf huwa mudhafun ilaih wa hukmul mudhaf ilaih majrur wa alamatun jarri kasratun dhahiratun fi akhirih mabni 'ala dhammah li annahu ismu dhamir muttasil mufrad mudzakkar ghaib kama fil baiti alfiyah wa kullu mudmarin lahu al-bina yajib. Yanzuru fi'il mudhari' min fi'il madhi wal mudhari' nadhara yanzuru wa ba'da fi'ilin fa'ilin fa in dhahar fa wa illa fa dhamiru istatar fa'iluhu takdir huwa
Wahumul fa'il marfu' alamat raf'i mabni 'ala al-fathah li'annahu ismu dhamir mustatir mufrad mudzakkar ghaib. Ila harfu jar maka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta qala hasya 'ada fi an ala. Az-zinati ismul masdar majrurun bi harfi ila wa alamatun jarri kasratun dhahiratan fi akhirih. Waw harfu ataf al kibari ma'tuf ila zinati mukarraratul amilati wa muqabilu yundaru ila kibari. Wa muqabiluhu gimana bacanya yang benar? Wa muqabiluhu yanduru. Ya. Cukup. Nah, bagi pihak Tengku Putri dalam i'rabnya dengan bait alfiyah itu apakah sudah sesuai atau memang mau dibantah i'rab tersebut atau mau dipertanyakan? Silakan. Silakan Tengku Manijah. Di muqabiluhu itu i'rabnya apa? Mubtada. Kalau mubtada apakah setelah jadi muqabilu kan di nakirah, apakah setelah jadi mubtada Menjadi ma'rifah karena diidhafahkan. apakah syarat mubtada ma'rifah nakirah? Tolong diulang pertanyaannya sekali lagi. Apakah syarat mubtada nakirah? Salah satunya didahului dengan syarat, yang kedua masuk huruf istifham, manafi, dan juga terlalu banyak 30 cukup sih saja. Gimana? Habisnya semua. Ayo kawan. Kalau sampai 30 itu namanya udah store. Enggak, nama aja boleh. Nah, 6 wajar. Silakan. Yang pertama didahului huruf nafi, huruf syarat, istifham, jar dan majrur, sifat mausuf ditakhirkan menjadi jawab pertanyaan. Kabar dari muqabiluhu di mana? Kabar daripada muqabiluhu ialah yang dulu, yang mana akhirnya bermula kembali kepada muqabilu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin bertanya kepada antum di kalimat bizahabin. Apa saja faedah huruf bi tersebut? Wajidah wa terfis di atas tabin biba wa fi waqat yubayyinan istababa. Dan juga sebagai huruf zaidah dan jelaskanlah makna tarbiyah dengan ba dan fi, dan terkadang keduanya menjelaskan makna tarbiyah. Selain itu, ada bait yang mengatakan faedah lainnya. Bil basta'in wa ati awid al-siki wa mislama wa min wa an bihatiki. Dengan ba buatlah pada isti'anah, ta'diyah atau ta'wid dan ilsaf. Dan ucapkanlah dengan memakai ba makna seperti maknanya ma'a, min dan an. Kalau ba di sini faedahnya apa? Coba antum jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah di sini adalah ilsaq. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asani. Ma'rifat asani. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat asani menjadi mahal i'rab mubtada. Apakah ada dalil bait? Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida'. Asani kalimat apa? Isim adat. Bukannya isim mangkus. Asani adalah mulhaq daripada isim fa'il, dinamakan dengan isim mangkus. Isim mangkus ketika rafa dengan apa? Takdir, Ketika jar, takdir, ketika nasab. bahir. Apakah ada dalil bait? Wasani manqusun wa nasbuhu dhahar. Wa raf'uhu yunwa kada aidan yujar. Jelaskan arti. Dan yang kedua yaitu kalimat al-murtaqi adalah isim mangkus.
alamat nasabnya dengan harakat zahir, sedangkan dalam i'rab rafa' diperkirakan, dan demikian juga dalam i'rab jar. Ya. Sekian. Baik. Jadi kami ingin bertanya kepada antum, di lafaz nazalan itu makhluk apa? Maf'ullah. Boleh antum jelaskan keterangan maf'ullah? Sesuai dengan B alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'dilan kadib sukrawadin. Ada berapakah hukum maf'ullah? Satu, yaitu mansub. Ada yang lain? Boleh juga dijar. Apakah ada contohnya? Kalau contohnya kami belum mendapatinya. Ya sudah, terima kasih. Baik, pada kalimat dhabbatan, antum sekalian membubuhi kalimat ini dengan makhluk i'rab apa? Maf'ul mutlak. Baik, maf'ul mutlak dihukum Mansub. amel apa yang memansubkan maf'ul mutlak? Berubah itu menjadi amel sehingga dhabbatan mansub. Adakah amel yang lain? Sesuai dengan bait alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimithlihi aw fi'li aw wasfin nusib wa qawluhu aslan li hadain ikhtuqib. Dengan amil yang semisal dengannya, atau dengan fi'il, atau dengan was, masdar dapat dinasabkan. Keadaan masdar sebagai asal dari keduanya, fi'il dan was, merupakan pendapat yang dipilih. Apakah jelas? Baik, jelas. Kemudian maf'ul mutlak dibagi menjadi berapa? Taukidin aw nan'an yubayna aw adad kasirtu sayyarataini sayratir rasyad. Ada kalanya masdar menjelaskan makna taukid atau naw, yaitu jenis atau adad bilangan seperti sirtu sirataini sayratir rasyad. Aku berjalan 2 kali seperti jalannya orang yang mempunyai petunjuk. Setahu saya yang antum jawab tadi itu adalah faedah daripada maf'ul mutlak. Saya bertanya pembagian maf'ul mutlak. Mohon maaf, maksud pembagian maf'ul mutlak itu bagaimana? Intinya maf'ul mutlak dibagi menjadi beberapa. Saya ingin bertanya ada beberapa pembagian maf'ul mutlak tersebut. Mohon maaf, kami tidak paham dengan pertanyaan Anda, atau kami memang tidak tahu tentang apa yang Anda tanyakan. Kalau Anda sekalian mengetahuinya, tolong Anda paparkan kepada kami. Baik, maf'ul mutlak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama maf'ul mutlak lafzi, di mana lafaz masdar itu sama dengan fiilnya. Kemudian ada maf'ul mutlak maknawi, di mana masdarnya berbeda dengan fiilnya, tetapi memiliki makna yang sama. Oke, di manakah keterangan tersebut agar kami dapat mempelajarinya juga? Kami mengambil sumber dari Pangeran Nahu terbitan Mu'jizat. Di kalimat li'anna fihil khuyala'ah. Di situ terdapat 2 huruf yang sama-sama beramal pada satu isim. Di sini antum mengamalkan huruf pertama atau huruf yang kedua. Di kalimat li'anna. Tolong diulang pertanyaannya. Di kalimat li'anna, di situ terdapat 2 huruf yang bisa beramal, yang dua-duanya huruf tersebut bisa beramal pada satu isim. Di sini antum mengamalkan huruf pertama atau huruf yang kedua. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Berarti li pada kalimat li'anna, isim yang dijarkan oleh li tersebut di mana? Ini huruf jar ya? Benar. Yang dijarkan oleh kalimat li tersebut. Jadi anna itu perbuatannya apa? Tolong Anda jelaskan. Berdasarkan isim merafa'kan khabar. Di sini kami menanyakan li anna, huruf manakah yang Anda amalkan? Apakah li, apakah anna? Kalau li menjarkan jumlah yang ada pada anna. Sesuai dengan dalil bait, jika bertemu 2 huruf, maka amalkan salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amila niqtadala bismin amal qablu falil wahidi minhum al amal. Jika ada 2 amil yang kedua-duanya dapat beramal satu isim,
terletak sebelum maf'ulnya, maka amalnya hanya berlaku salah satu di antara keduanya. Jadi di sini pertanyaan kami di li anna, Anda mengamalkan anna atau li? Jadi kami mengambilkan pengamalan anna karena li tersebut batal amalan karena dengan sebab ada huruf di depannya. Maka ada dalilnya? Karena setahu kami, jika bertemu dua huruf yang sama-sama dapat beramal pada isim, maka yang pendapat ulama yang kuat diambil huruf yang pertama yang beramal sesuai dengan bait wasani aula anda ahli Basrah wa akhtara aksan ghairuhum Basrah. Menurut ulama Basrah, amil kedua lebih berhak beramal dan selain mereka, yakni segolongan yang kuat memilih sebaiknya. Berarti yang diamalkan adalah huruf yang pertama. Oke, jadi kalau Anda menjalankan huruf yang pertama, i'rabihi jadi i'rab apa, kuwala jadi i'rab apa, asyadu jadi i'rab apa? Tolong Anda jelaskan. Makanya kami menanyakan itu kepada antum. Antum memilih pendapat yang kuat atau pendapat yang lemah? Yang mana yang kuatnya? Tolong Anda jelaskan. Menurut ulama Basrah, amalan kedua lah yang beramal, tetapi pendapat ulama nahwu yang kuat lainnya mengamalkan yang huruf yang pertama. Jadi di sini kami menanyakan antum mengamalkan yang menurut pendapat ulama Basrah atau menurut pendapat ulama yang kuat lainnya? Ulama Basrah. Baik, terima kasih. Ada kalimat nahwa syurbi. Apa penyebab terkhafatnya asyurbi? Menjadi mudhaf ilaih. Bisakah asyurbi itu dijarkan karena sebab huruf jar yang dikira-kirakan di dalamnya? Jarnya syurbi ini menjadi mudhaf ilaih karena sesuai dalil alfiyah wasani yajrur, dan pemula lafaz yang kedua yaitu lafaz mudhaf ilaih itu dijarkan. Setahu saya bisa-bisa aja itu dijarkan dengan huruf jar yang dikira-kirakan. Ya kalau ada yang mudah, untuk apa kita ambil yang susah? Kan kami nanya. Ya kami telah menjawabnya. Kami nanya bisa atau tidak. Tolong dijawab. Bisa. Baik, nah waktu cuman, nah ini yang lama ya. Nah sekarang surah. Kita masuk pada season surah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini adalah membicarakan hukum tentang tambalan bujana dengan emas atau perak. Pada permasalahan ini ada beberapa turunan hukum. Hukum dasarnya, apabila ada bujana yang ditambal dengan emas atau perak, tambalannya itu untuk hiasan dan ukurannya itu besar, maka jelas itu hukumnya haram. Yang kedua, tambalan bujana tersebut ukurannya kecil untuk kebutuhan, maka hukumnya tidak haram. Kemudian hukum selanjutnya, bujana yang ditambal dengan emas atau perak itu ukurannya kecil dan fungsinya untuk hiasan, atau tambalannya itu besar untuk kebutuhan. Menurut pendapat Al-Asah itu boleh. Mengapa Al-Asah mengatakan boleh? Karena Al-Asah meninjau dari segi kecil dan dari segi kebutuhan. Selama itu kecil, baikkah itu untuk hiasan, apalagi untuk keperluan, maka itu diperbolehkan. Dan juga ditinjau dari kebutuhan. Selama itu untuk kebutuhan, besar saja boleh, apalagi kecil. Lain halnya dengan mukabil al-asah. Mereka melihatnya pada zinah dan kibar, untuk hiasan dan besar. Apabila tambalan emas itu fungsinya untuk hiasan, baikkah kecil apalagi besar, itu hukumnya tidak boleh. Dan mereka juga meninjau pada besar. Selama itu besar, baikkah itu untuk kebutuhan ataupun apalagi untuk hiasan, maka itu juga tidak boleh atau haram. Nah, Al-Asah juga mengatakan hukum kepada tambalan tempat yang dipakai atau kepada tempat tambalan yang tidak dipakai, bujana yang tidak dipakai, itu hukumnya sama. Hukumnya sama seperti apa yang telah kami paparkan tadi. Sedangkan menurut pendapat yang kedua,
haram secara mutlak bujana yang ditambal dengan emas atau perak. Baikkah itu kecil ataupun besar, baikkah itu untuk hiasan ataupun untuk kebutuhan. Alasan pendapat yang kedua mengatakan seperti itu karena berlebih-lebihan, bersangatannya tambalan dalam pemakaian. Dan Imam An-Nawawi memutuskan, qultu al-mazhab, berkata ulama, menurut pendapat al-mazhab, haram bejana daripada tambalan emas secara mutlak. Jadi apabila ada bejana yang ditambal dengan emas, baikkah itu kecil ataupun besar, baikkah itu untuk hiasan ataupun untuk keperluan, baikkah itu bejana yang dipakai ataupun bejana yang tidak dipakai, maka hukumnya haram secara mutlak. Mengapa pendapat al-mazhab mengatakan seperti itu? Karena alasannya, pada emas mengandung kesombongan yang lebih parah dibandingkan daripada emas. Sekian. Wallahu a'lam. Tadi apa? Emas yang mengandung lebih parah kesombongan? Jadi pendapat al-mazhab mengatakan emas mengandung kesombongan yang lebih parah dibandingkan daripada perak. Oh, perak. Nah, baik. Nah, ini jelas sekali. Berarti silakan bertanya. Adakah alasan secara ilmiah mengenai anjuran menggunakan perak daripada emas? Karena seperti yang kita tahu, setiap hukum yang dikeluarkan pasti ada alasan tertentu. Baik alasan yang baik ataupun buruk. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi. Secara tidak langsung, ayat tersebut menjelaskan bahwa kita mengharam untuk memakan daging babi. Yang dapat kita tangkap secara ilmiah, kita tahu bahwa dalam daging babi itu terdapat cacing pita yang dapat merusak organ tubuh kita. Dan di sini saya bertanya, adakah alasan secara ilmiah mengapa kita harus lebih dianjurkan memakai perak daripada emas? Penelitian secara ilmiahnya itu sudah dilakukan oleh para alim ulama terdahulu. Dan sekarang kita hanya bisa mengkonsumsinya pada kitab-kitab yang telah diterbitkan. Dan di sini kita sedang mempelajari kitab Al-Mahalli, yang mana Minhajul Talibin disyarah oleh Imam Al-Jalal. Dan sebenarnya di sini sudah jelas penelitian ilmiahnya, yaitu dilakukan oleh Imam Nawawi dan para ulama-ulama terdahulu sebelum Imam An-Nawawi, sehingga mereka mengatakan, mengapa emas haram dibanding untuk dipakai secara mutlak daripada emas? Karena alasannya, pada emas mengandung kesombongan yang lebih tinggi daripada perak. Dan hal ini kita tanyakan, dari mana kita dapat melihat? Otomatis pada zaman dahulu para alim ulama telah melihat perilaku orang-orang Arab tersebut. Mereka yang kaya sangat kaya dan miskin sangat miskin. Ketika orang miskin melihat orang kaya yang ketika orang miskin itu melihat orang kaya yang sangat banyak hartanya, menghambur-hamburkan harta sampai kepada bujana tersebut, timbul rasa kesedihan di dalam hati mereka. Nah, ini tidak kita alami lagi pada masa kita. Apalagi apabila kita dapat melihat ada orang yang seperti itu, tidak ada rasa kesedihan yang lebih parah lagi daripada itu. Maka ini penelitian sudah dilakukan oleh pada ulama-ulama terdahulu.
maka kami tidak pernah melakukan penelitian tentang itu. Sekian. Oke, secara simpelnya jawabannya seperti ini. Mengapa? Penelitian ilmiahnya karena sedihnya orang-orang miskin saat melihat. Sebentar. Maaf saya potong. Kalau Anda jawab tentang orang miskin, orang kaya, itu bukan penelitian ilmiah. Itu sistem sosial. Mazhab dibagi menjadi 3, yaitu tarik muafiq, tarik mukhalif, dan tarik qata'. Di sini di contoh ini dilampirkan tarik apakah? Menurut yang telah kami ketahui, ini adalah tarik muafiq bagi tarik qata' daripada tarik khilaf. Dari mana antum mengetahui di sini menjelaskan tentang tarik muafiq? Jadi pencariannya seperti ini. Al-asah itu adalah pendapat sahabat Imam Asy-Syafi'i, yang mana al-asah itu juga mengeluarkan ada muqabil al-asah. Kemudian Imam Ar-Rafi'i menulis kembali pendapat al-asah itu di dalam kitab Al-Muharrar. Dan sekarang kita sedang mempelajari kitab ringkasan daripada Al-Muharrar. Ini kitab ringkasan, ya. Ingat baik-baik, ini adalah kitab ringkasan. Jadi Imam An-Nawawi hanya meringkas semua perkataan yang telah ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i. Ini hanya diringkas oleh Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Jalaluddin mensyarah kitab ringkasan ini, yaitu kitab Minhajul Talibin. Nah, dari al-asah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah hukum yang telah diperkuat oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi, mari kita lihat apa hukum yang telah diperkuat oleh Imam Ar-Rafi'i. Menurut Imam Ar-Rafi'i dalam pendapat al-asah, bujana yang ditambal dengan emas ataupun perak yang ukurannya itu kecil untuk hiasan atau ukurannya besar untuk kebutuhan, itu boleh. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah pada kalimat ini, au saghiratan li zinatin au kabiratan li hajatin jaza fil asah. Ini yang menjadi perdebatan. Nah, di sini juga ada pendapat yang kedua, yaitu haram bujana secara mutlak. Kalau haram bujana yang ditambah secara mutlak itu, mutlaknya baik emas ataupun perak itu haram, tidak boleh digunakan. Kalau mau tambal dengan yang lain, tidak dengan emas dan perak. Itu menurut pendapat yang kedua. Tapi menurut al-asah itu berbeda. Boleh kalau kecil untuk hiasan, boleh untuk besar kalau kebutuhan. Nah, sehingga dari beberapa perdebatan hukum ini, maka datanglah Imam An-Nawawi untuk memutuskan yang pasti. Maka patokan Imam An-Nawawi ini selalu daripada Imam Ar-Rafi'i. Maka apabila Imam An-Nawawi itu berpendapat sesuai dengan Imam Ar-Rafi'i, maka itu dinamakan dengan tarik qata'. Sedangkan di sini Imam An-Nawawi hanya mengatakan tahrimu ina'i dhabbatil zahab, tidak mengatakan perak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Imam An-Nawawi emas saja yang haram secara mutlak. Nah, berarti kalau haram secara mutlak, Imam An-Nawawi ini menyetujui pendapat yang kedua. Akan tetapi kalau kita lihat dari segi peraknya, maka Imam An-Nawawi tersebut mendukung apa yang telah dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ini adalah tarik muafiq. Tarik muafiq ini adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Di mana kesesuaiannya? Yaitu di perak. Kalau Anda ingin menambal bejana dengan perak, maka turunan hukumnya itu seperti yang telah disebutkan. Selama itu kecil, maka itu boleh, walaupun untuk hiasan. Selama itu untuk kebutuhan, walaupun besar, itu tetap boleh. Nah, apabila Anda ingin menampalnya dengan emas, maka itu haram. Nah, inilah pendapat yang sesuai dengan
lawan daripada al-asah, maka ini dinamakan dengan tarik qata' daripada tarik khilaf, tarik qata' dari tarik mukhalif daripada tarik qata', tarik muafiq daripada tarik qata', tarik mukhalif bagi tarik qata' daripada tarik khilaf. Nah, sekian. Tarik mukhalif atau tarik muafiq? Tarik muafiq. Terima kasih atas penjelasan Anda yang sudah sangat panjang lebar. Menurut penjelasan yang Anda jelaskan barusan, berarti perak itu diperbolehkan. Jadi pertanyaan saya, jika tempat minum atau tempat makan yang terbuat langsung dari perak, memang terbuat langsung, apakah itu diperbolehkan? Terbuat langsung, jadi bukan karena hiasan atau pertaruhan, itu tidak, itu haram. Ini yang kita bicarakan, bukan bahannya mutlak daripada perak ataupun emas. Ini yang kita bicarakan adalah benda itu dari unsur yang lain, akan tetapi ditambal saja dengan perak ataupun emas. Jadi itu menurut antum haram? Ya, seperti yang telah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya itu haram. Dengan kita melihat hukum di sini saja kita bisa dapat menyimpulkan bahwasanya kalau dibuat dengan emas secara mutlak itu haram. Bukan emas, perak. Sama juga. Menurut penjelasan yang telah Anda jelaskan, perak itu diperbolehkan jika ditambal. Jadi pertanyaan saya, jika benda tersebut terbuat langsung dari perak. Ya, kami paham dengan pertanyaan Anda. Kalau bejana tersebut terbuat langsung dari perak semuanya, itu jelas haram. Ditambal secara besar untuk hiasan saja itu haram, apalagi dibuat langsung. Ini terbuat langsung, tetapi untuk penggunaan seperti tempat makan atau tempat minum dari perak. Ya, ini sama juga. Tambalan ini ada pada tempat yang digunakan, ada tempat yang dipakai seperti gelas, piring ataupun mangkuk dan sejenisnya. Ditambal saja kalau ukurannya sudah besar dan fungsinya hanya untuk bermenggah-menggahan, yaitu untuk hiasan, maka itu haram. Apalagi terbuat langsung mutlak semuanya langsung dari bahan perak, itu jelas. Adakah dalil yang mengatakan bahwa minum atau makan dengan menggunakan perak atau emas itu haram? Qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya boleh Anda lihat di dalam Al-Mahalli halaman 31. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima. Dan artinya, janganlah engkau minum dalam bejana daripada emas ataupun perak, dan janganlah engkau makan pada piring daripada keduanya. Ini adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh siapa? Muttafaq alaih. Apakah Anda mengetahui siapa perawi muttafaq alaih? Tahu. Menurut Anda, hadis yang Anda bacakan tadi, kenapa dikatakan tidak diperbolehkan makan atau minum menggunakan emas atau perak? Kalau alasannya karena sombong, apakah dalam perak pun juga ada sombong? Iya, sama juga. Kesimpulan adalah menurut Al-Mazhab, yaitu pendapat yang sudah diputuskan oleh Imam An-Nawawi, kalau menggunakan pada bejana tersebut, yaitu tambalan dari emas, baik besar ataupun kecil, tetap haram. Nah, itu satu sisi Imam Nawawi mendukung pendapat muqabil asah. Kemudian sisi lain Imam Nawawi mendukung pendapat al-asah. Apa di situ al-asah? Nah, yaitu pendapat al-asah, yaitu boleh menggunakan perak, boleh menggunakan emas dengan ada catatan. Nah, tapi hanya yang didukung oleh Imam Nawawi boleh menggunakan emas. Jadi satu sisi mendukung pendapat
al-asah, sisi lain oleh Imam Nawawi mukhalif dengan pendapat al-asah. Nah, itu dinamakan tarik muwafiq bagi tarik kata min tariqil khilaf, ya. Nah, baik, alhamdulillah selesai sudah dari ujian kalian. Alhamdulillah ini ada 4 sesi ujian, ya, baik dari pihak Tengku Putra yang didebat habis-habisan oleh Tengku Putri ini, kemudian juga oleh Tengku Putri kemarin didebat habis-habisan oleh Tengku Putra. Jadi secara keseluruhan ini, ya, alhamdulillah mendapat nilai yang cukup tinggi, ya, terutama nilai daripada i'rab tersebut karena didasarkan dengan bait alfiyah. Artinya bukan i'rab buatan, bukan i'rab bikin-bikinan, tapi i'rab yang sudah muktabar, apalagi di i'rab berdasarkan bait alfiyah. Dan ini cukup harus dipertahankan oleh kita di pesantren Bukit Iqra, dan ini memang menjadi bahagian daripada materi khusus untuk pesantren Bukit Iqra. Terima kasih atas hasil ujian dan kesungguhan kalian semua. Semoga ini mendapat nilai yang cukup baik. Nah,